Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alif? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Gimana Pak Alif, pada tujuan apa ya? Ini Pak, saya mau diobservasi Baik Pak. Hari ini Pak Alif ngajar kelas berapa? kelas 7F Pak. Kelas 7F di lantai 3 ya? Iya, Boleh saya lihat modul ajarnya Pak? iya silakan Pak. Boleh Pak, saya cek dulu. Ya. Terus rencananya materi apa yang akan diajarkan? Tentang pemanfaatan media sosial Pak. Tentang pemanfaatan media sosial. Nah, terus Pak Alif ini mulai ngajar jam berapa? Di jam 13.45 Pak. Baik, kalau begitu kita lakukan praobservasi dulu ya Pak. Boleh saya tahu tujuan pembelajaran Bapak itu apa? Tujuannya itu agar peserta didik dapat menggunakan media sosial dengan bijak Pak. Iya. Terus ini tujuan pengembangan yang Pak Alif capai tersendiri apa Pak? Tujuan pengembangannya yaitu supaya siswa tidak menggunakan media sosial dan Nah, tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. bagus banget ya Pak ya. Baik Pak, Bapak kan sudah membuat tujuan pembelajaran, sudah membuat area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, kira-kira strategi apa sih Pak yang sudah dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Saya sudah menyiapkan bahan ajar yaitu berupa bahan tayang. Bahannya apa Pak? Kalau dia tahu. Bahan tayangnya berupa PPT tentang pemanfaatan media sosial. PPT, pemanfaatan media sosial. Ada lagi nggak Pak yang dipakai? Sudah sifat itu aja. Sudah ya. Baik, tujuannya menggunakan bahan tersebut itu apa tujuannya? Menggunakan bahan apa PPT tadi Pak? Tujuannya apa? Agar siswa itu dengan mudah memahami materi yang saya berikan seperti itu. Nah, terus dalam proses agar anak-anak mendapatkan keutuhan materi, Bapak pakainya cara apa Pak? Dengan cara berkelompok. Membuat kelompok. Nah, membuat kelompok tersebut dasarnya apa Pak? Yaitu Berdasarkan apa, Pak? berdasarkan gender siswa. Berdasarkan gender siswa. Sudah, baik Pak Alif, siap-siap saja. Nanti insya Allah saya datang di jam awal ya. Ya, siap. Nah, terus tolong siapkan satu kursi dan satu meja untuk saya duduk ketika saya mau observasi Bapak. Ya, dan ini modul ajarnya silakan Pak. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak Ya, Mahfud. sama-sama Siap. Pak Alif. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran BK hari ini, juga alangkah baiknya kita mulai pelajaran dengan doa ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak akan absen terlebih dahulu ya. Taufik Januar, Ahmad Al-Husain, Aisyah Ramadhani, Aliza, Andi Pambukan, Laik, Keri, Cinta Fitria, Para Dikri, Dimas Muhammad, Dinda Nur, Fajar Juliano,
Julius, Camelia, Indo, Khairul, Khairunisa, Muhammad Dewa, Muhammad Ilham, Muhammad Faruk, Muhammad Ihsan, Normalita, Olivia, Putri Adelia, Ragil, Selonesta, Sherly, Cinta, Syafa, Wira Fadili, Veronica, Zahir Arroyan, Zahir Al-Sabila, Jami, dan semua ya memanggil. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, di sini materinya yaitu tentang pemanfaatan media sosial ya. Sebelumnya di sini ada pertanyaan nih, eksis di sosial media itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang tidak, ada yang baik ya. Jadi eksis di sosial media itu tergantung dari orangnya. Ya, jadi kalau mereka menggunakan media sosial itu dengan bijak, ya, dengan semestinya, pasti akan membawa dampak yang baik. Ya, tapi kalau eksis di media sosialnya itu misalnya untuk merendahkan orang lain, ya, atau mungkin untuk menjelekkan orang lain, itu tentu saja tidak baik. Lalu di sini ada pengertian ya dari sosial media. Jadi sosial media itu adalah sebuah tempat bagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah berinteraksi secara online. Ya. Di sini pasti semuanya memiliki media sosial, betul? Minimal kalian memiliki media sosial berupa WhatsApp, ya kan? Untuk apa? Kita bisa berkomunikasi. Gitu ya. Lalu ada Facebook, ya, ada Twitter, Instagram, dan lain-lain. Terus lagi yaitu asik sosial media adalah kita bisa berbagi foto, ya, lalu bisa berbagi cerita. Jadi ketika kita menggunakan media sosial itu tujuannya untuk misalnya kita lagi liburan misalnya ya, contohnya lagi liburan lalu kita foto sama keluarga lalu kita share ke media sosial. Nah itu artinya kita berbagi foto ya kita atau memberi mungkin sebuah kenangan ketika misalnya nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ketika kalian buka media sosial kalian bisa tahu ya kalian dulu waktu masih SMP bukannya seperti apa ya. Lalu juga apa bisa ini ya agar semua teman atau kontak kita yang miliki tahu tentang apa yang sedang kita lakukan ya, misalnya kalau kayak tadi ya lagi liburan teman kita bisa tahu dan itu lagi liburan. Nah lalu ada dampak buruknya nih ya, dari dampak buruk dalam penggunaan media sosial yang tidak tepat ya, walaupun mungkin kita berpikir bahwa media sosial itu asik ya, karena apa misalnya kita bisa mendapatkan mungkin tontonan atau mungkin video yang lagi seru ya atau yang viral, tapi ada dampak buruknya juga ya dalam menggunakan media sosial. Contohnya apa? Misalnya yang berkaitan dengan bully ya, sebelumnya kan kita sudah belajar ya bahwa ada yang disebut dengan cyberbullying ya, yang terjadi akibat media sosial yang pastinya kan. Nah, itu merupakan dampak buruk ya, bahwa media sosial pun bisa menjadi sebuah tindak
kejahatan. Ya, seperti itu. Dan ini merupakan salah satu contoh ya, ketika kecanduan internet merupakan gangguan mental ya. Jadi gangguan mental di sini itu bukan seperti orang dengan gangguan jiwa, bukan ya, berbeda. Gangguan mental di sini adalah cara berpikir mereka itu pasti akan mengikuti apa yang ada di media sosial. Misalnya di sosial media itu misalnya lagi misalnya mungkin kata-kata yang lagi viral ya, sehingga nanti orang-orang yang menganggapnya seru pasti mereka akan mengucapkan kalimat tersebut di dalam pergaulannya, atau misalnya ketika lagi ngobrol sama temennya bisa saja tanpa sengaja terucap ya. Jadi mental atau pikirannya ya akan sesuai dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Seperti juga orang yang kecanduan internet atau yang kecanduan media sosial ini mereka akan sulit untuk melepas diri dari media sosial. Jadi mereka selalu berpikir bahwa media sosial itu adalah sebagai pegangan hidup mereka ya. Padahal pada dasarnya kita sebagai manusia itu harus bisa bersosialisasi secara real life ya, secara langsung seperti itu. Terus ada lagi, akibat status di media sosial ternyata karir 10 orang ini sama. Jadi contohnya misalnya kayak bully ya, cyberbully. Kan mereka itu membuli seseorang melalui media sosial ya, walaupun misalnya mereka tidak menyebutkan nama atau misalnya mereka tidak menyebutkan ciri-ciri fisik, tapi bisa saja mereka nanti ketika dilacak, oh ternyata si Andi misal namanya ya, ternyata yang membuat tindakan bully di sosial media. Nah itu akan berdampak tuh ke diri mereka atau bahkan karir ya, karena bisa jadi nanti 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan perusahaan atau PT itu mereka mensyaratkan misalnya media sosial yang pernah kalian gunakan itu harus baik ya, misalnya dilihat dari histori kalian dalam menggunakan media sosial ya. Apalagi zaman sekarang itu kan orang-orang banyak ya yang menggunakan media sosial itu yang salah, sehingga nanti berpengaruh pada mereka ketika mencari pekerjaan ya. Apalagi ada beberapa perusahaan yang mereka bisa ngecek ya nama orang itu untuk dilihat apakah mereka pernah melakukan pinjaman online atau enggak. Kalau misalnya ternyata ada misalnya di situ ada historinya mereka pernah melakukan pinjaman online tapi belum dibayar, nah itu bisa saja mereka tidak diterima di perusahaan seperti itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial ya, karena media sosial itu walaupun kita mungkin sudah pernah menghapus mungkin ucapan atau mungkin gambar yang pernah kita upload, tapi tidak 100% terhapus secara permanen. Nah, lalu ada lagi nih 25 kasus ya status di media sosial yang berujung terhadap karena apa, media sosial ini kan sudah ada pasal undang-undang ya tentang ITE ya, jadi nggak bisa dianggap remeh nih media sosial ini. Jadi sekecil apapun kesalahan yang kita buat di media sosial itu bisa saja melanggar hukum. Ada lagi nih contohnya nih, sebaliknya di media sosial ancaman hukuman nanti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-share ya atau misalnya menyebarkan informasi yang tidak benar atau informasi hoax ya, contohnya itu bisa aja kalian nanti terkena hukuman ya, hukuman ancaman penjara ya yang sesuai dengan pasal. Lalu ada lagi nih 5 dampak media sosial yang bisa menghancurkanmu. Nah ini kalau kita sudah kecanduan dengan media sosial ya, bahkan misalnya sampai sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, bisa aja nanti kita suatu saat sulit ya untuk menjadikan diri kita, sulit untuk berbaur dengan masyarakat ya, seperti itu. Nanti kita akan lebih banyak menarik diri dari lingkungan. Lagi nih,
terlalu banyak sharing, selain sebenarnya data foto, kita tidak akan bisa dihapus ya tadi ya. Ternyata meskipun kita sudah klik hapus ya, jadi media sosial itu mereka sebenarnya akan tetap menyimpan apa yang pernah kita sharing atau kita upload seperti itu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mengupload atau nge-share suatu hal yang tidak pantasnya ya. Contohnya misalnya kayak tindakan bully atau mungkin tentang kekerasan ataupun tentang seksual. Nah, lalu ada lagi nih ya, kecanduan sosial media menurut Harian Pos. Kecanduan media sosial itu diteliti ya sebagai gangguan mental ya. Sekali lagi ada gangguan mental. Gangguan mental di sini itu berbeda dengan ODGJ ya, jangan disamakan. Jadi kalau di sini tuh cara berpikir mereka itu pasti akan selalu ke media sosial. Jadi kalau hari tanpa mereka menggunakan media sosial itu rasanya akan ada yang kurang ya kan? Nah ini juga nih tidak menjadi privasi. Jadi media sosial pun juga bisa menjadi sebuah tempat kejahatan ya. Jadi bisa saja ada seseorang di luar sana itu mereka mencuri data kita ya, atau informasi tentang diri kita, lalu dijadikan sebagai tindak kriminal ya. Misalnya data kita ternyata dipakai seseorang untuk main judi online ya. Nah, lalu ada nih, agar tidak terkena dampak negatif ya, batasi waktu di depan media sosial ya. Jadi kita kan seringkali lupa waktu ya kan, ketika kita udah asik main media sosial ya, main Instagram atau main TikTok, kita suka lupa waktu itu. Jadi bisa mungkin kita membatasi sosial media. Dan juga kita nih ya, yang ketiga adalah akses hal-hal yang positif ya, karena apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu yang akan selalu kita ingat gitu ya, dan juga yang akan bisa mempengaruhi terhadap diri kalian juga. Jadi kalau misalnya kalian nonton video tentang kekerasan, ya itu nanti akan berpengaruh dengan kemampuan diri kalian juga. Tapi kalau kita menggunakan media sosial itu dengan tepat ya, dengan positif, misalnya untuk mencari pelajaran ya, untuk mencari mungkin materi di hari besoknya, nah itu kita pasti sikapnya akan mengarah ke hal-hal yang positif, dan juga tidak akan mudah mengikuti tren ya. Misalnya trennya joget-joget ya contohnya, nah ini kan suatu hal yang sebenarnya bisa saja mengarah ke hal-hal yang negatif ya. Nih, apa yang bisa kita lakukan selain menggunakan media sosial, yaitu waktu bersama teman ya. Tapi terkadang kalau kalian itu sama teman-teman pasti masih banyak ya yang sambil main HP ya kan, masih sambil scroll TikTok ya. Nah, bisa mungkin ketika kita mungkin lagi ngumpul sama teman, sama keluarga, itu sebisa mungkin kita berkumpul secara sosial ya. Jadi nggak harus saling main HP atau main sosial media. Lalu bisa hemat di sini adalah kita bisa menghemat kuota. Lalu hidup jadi lebih tenang ya, ketika kita misalnya bisa lebih mengendalikan media sosial. Nah, media sosial ini pun juga bisa menjadi sebuah peluang bisnis. Ya, maksudnya ketika kalian ingin jadi pengusaha, ya, tapi kalian punya modalnya pas-pasan nih. Kalau misalnya buka toko, nanti modalnya harus lebih besar. Nah, tapi kalau lewat media sosial itu kan lebih gratis. Ya kan, kita hanya tinggal masang gambar ya, terus harga, nama barang, jadi kan lebih mudah diakses juga ya oleh orang lain seperti itu. Dan juga bisa sebagai berbagi ilmu ya, jadi misalnya kalian mungkin jago gambar, nah nanti gambar yang kalian buat itu bisa kalian upload ya ke media sosial, atau misalnya kalian gambar atau mungkin sambil di video di upload ke
media sosial seperti itu. Jadi orang lain bisa belajar ya dari situ. Dan juga jangan sampai kita yang dikendalikan oleh media sosial, tapi kita yang harus juga mengendalikan media sosial. Ya. Oke, selanjutnya silakan masing-masing kelompok ya disiapin gambar kertasnya masing-masing. Ya masing-masing satu orang satu. Terus diskusi ini apa yang sudah saya lakukan di media sosial ya. Apa yang kalian sudah lakukan di media sosial? Ya boleh, misalnya kalian membaca komik lewat media sosial. Ya apapun, silakan kalian tulis apapun. Silakan disiapin lembar kertas masing-masing. Satu orang satu lembar. Boleh langsung ditulis, boleh ditulis dulu pertanyaannya silakan. Nanti kalau sudah setiap kelompok maju ke depan terus sharing ke teman-teman apa yang sudah kalian lakukan di media sosial. Ya. Kelompok berapa ini Pak? Oke. Untuk kelompoknya ya di sini kelompok 1 ingat ya 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Ya, silakan langsung dikerjakan. Ya. Apa yang kalian sudah lakukan? Boleh kalian tulis baik buruknya boleh misalnya. Hal baiknya Ya, misalnya Bapak Ibu masuk jam keempat. Masuk jam keempat. Terima kasih. hal baiknya misalnya kalian gunakan media sosial untuk mencari materi belajar gitu ya atau kalau buruknya misalnya kalian mungkin pernah lihat video tentang kekerasan atau mungkin kalimat-kalimat yang toksik. Contohnya gimana? Ya boleh ditulis pertanyaannya, boleh langsung. Gak apa-apa. Karena nanti masing-masing kelompok ya maju ke depan, lalu kalian sebutin hal apa yang sudah kalian lakukan di media sosial. Waktunya 5 menit cukup ya. Karena apa aja yang sudah kalian lakukan di media sosial, apakah misalnya kalian mungkin boleh minimal 2 ya. Sebanyak-banyaknya boleh ya, sesuai dengan kalian ya dalam menggunakan media sosial itu apa aja. Bro, gua ini tuh penjual dan pembeli.
saya. Aku sudah banyak tim. Berarti salah. Terus apa lagi ya? Iya, Kalau kamu yang sudah siap boleh menuju ke depan. Ya, sendiri-sendiri, tapi nanti maju ke depan secara berkelompok, lalu gantian kalian apa aja yang sudah dilakukan. Ya, kalau mungkin kalian di media sosial mungkin pernah melakukan hal-hal yang buruk, boleh ditulis. Tapi kalau lebih banyak positifnya juga boleh. Kalau lebih banyak positifnya artinya kalian gunakan media sosial dengan bijak ya, artinya kalian sudah paham menggunakan media sosial. intinya gue yang dipakai dalam Jadi siap? Ada kamu yang udah siap? Udah? Siap? Waktunya 3 menit lagi. Kelompok mana yang hijau boleh maju ke depan. Ya. Ya. Oke. Ayo, kelompok tiga. Ayo boleh, ayo, kelompok mana yang mau duluan silakan. Ayo kalau lagi, kaki. Ayo kamu bantu. Ayo, yang saya lakukan aja, nggak usah
Ayo, silakan. Dari nomor 3, Aris. Ayo, yang lain, silakan. Ayo, perhatikan dulu, perhatikan. Silakan, Pak Iwan, ya. Sebutin dulu namanya satu-satu. Dari sini. Perkenalkan nama saya Tuyul Sebat. Silakan diberitakan dulu apa saja yang telah dilakukan di media sosial. Bapak, silakan aja. Itu namanya cerita. Kalau bisa ke dunia ada yang menyambung suplai. Kan ada replik. Buat berapa? Kita berikan tangan dulu. Dari maju keluar. Dulu ya. Silakan. Bapak satu dulu. Sama kayak tadi ya. Ini hanya khusus pelajar yang terus berpikir bagaimana caranya berusaha dari musuh memikirkan lalu tak melakukan sesuatu dapat
gitu. Ayo kita aja baru gitu. Mungkin sampai di dulu aja ya untuk bapak sisanya nanti pertemuan berikutnya. Nah, silakan dirapikan kembali bukunya ya, di depan. Sekarang kita doa dulu, silakan 12. Ayo kita doa tutup dulu. Lanjut minggu depan. Puasa ini aku belum selesai. Karena yang dibuat saya ini dong bisa beres. Jadi teman-teman, setelah kegiatan hari ini alhamdulillah bisa mendapat kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ya, dimulai. Sudah selesai. Siap. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah, gimana Pak Alif kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Lama nggak ketemu ini. Begini Pak Alif, saya ada mau pasca observasi. Kemarin kan saya observasi Bapak ya. Iya. Bagaimana Pak perasaan Bapak waktu diobservasi kemarin? Merasa senang juga sih Pak, saya bisa dimasuk oleh Pak. Alhamdulillah. Senang ya Pak ya. Semangat ya Pak ya. Iya. Saya jadi ingat memang mengajar itu muridnya mau banyak, mau sedikit, mau anaknya nurut-nurut atau tidak nurut, tetap kita harus semangat ya sebagai seorang guru. Nah, dari observasi tersebut ada nggak hal-hal yang perlu Bapak perbaiki nih menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya sih yang perlu diperbaiki mungkin dari kemampuan saya dalam mengajar Pak. Karena ada beberapa hal yang memang saya itu masih merasa bingung Pak ketika untuk menyampaikan materi ke siswa itu masih suka ngeblank Pak. Jadi saya udah menyiapkan tapi ternyata masih suka ngeblank ketika berada di dalam kelas. Iya. Tapi ngeblanknya bukan karena ada saya waktu itu ya observasi bukan ya? Bukan Pak, itu Iya. memang karena keadaan kondisi di dalam kelas juga kan memang sedikit rame ya Pak. Jadi Iya. terus juga kan ngebuat konsentrasi saya juga yaitu ikut ngeblank seperti itu. Nah, terus begini Pak Alif, pasti yang namanya sisi positif negatif ada sisi positifnya, positif pada negatif gitu. Nah, itu kan tadi yang kurang. Nah, kalau menurut Bapak nih, yang sudah baik dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu apa? Kalau menurut saya pembelajaran yang baik itu adalah saya
bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang penggunaan media sosial, Pak. Bagaimana mereka yang tadinya tidak tahu bagaimana sih menggunakan media sosial yang baik, sehingga ketika sudah memahami itu, mereka jadi tahu nih bahwa media sosial itu memang bisa berdampak baik kepada mereka yang menggunakan media sosial seperti itu. Iya betul. Saya sampai berpikir begini Pak. Memang pengaruh media sosial ini boleh dikatakan sangat luar biasa. Ya artinya apa yang masuk ke dalam pemikiran kita nih tidak semuanya sesuai dengan nurani kita dan tidak semuanya tidak sesuai dengan nurani kita. Jadi harus bijaksana dan dewasa. Lebih-lebih misalnya anak yang belum cukup umur sudah bermain internet. Nah, secara tidak langsung ini seperti bagaimana menciptakan anak yang belum saatnya, belum umurnya menjadi pribadi yang bijaksana dan dewasa. Nah terus begini Pak Lim nih, Iya. kalau ada nilai 1 sampai 10, yang kurang apa? Kira-kira? Mungkin kurangnya 2 sih, Iya. 8 kira-kira. 8, ya bagus jadi 8 tuh ya, udah KKM ya. Iya. Nah ini Pak, dari 8 tersebut yang kurang kan berarti 2 nih Pak? Iya. Apa aja Pak, poinnya Pak yang kurang 2 tuh? Mungkin yang kurang dari bagaimana caranya agar bisa tetap fokus dalam hal mengajar ya, walaupun kondisi kelasnya itu sedikit berisik. Lalu mungkin kedepannya saya bisa menampilkan video-video yang menarik Pak, agar murid-murid di dalam kelas itu memang mereka bisa tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Iya. Ya Pak Alif, itu sudah bagus banget Pak Alif ya sebenarnya ya. Kalau saya ngomong secara keseluruhan, naturalnya itu udah bagus. Pak Alif sudah memberikan media pembelajaran PPT kemarin ya. Iya. Maka kan Pak bikinnya apa itu Pak ya? Itu hanya PPT biasa sih Pak. Iya, itu udah luar biasa. Nah tadi Pak Alif juga udah bilang poinnya adalah 8. Nah ini saya akan menceritakan sedikit hasil observasinya ya Pak. Iya. Hasil observasi Bapak kan memiliki area pengembangan yang pengen dicapai ya Pak. Iya. Ada 3 poin. Iya. Kolaborasi dalam kelompok. Iya. Nah, yang kedua penanaman disiplin positif. Lalu yang ketiga penanaman nilai empati. Kalau menurut saya pembelajaran Bapak ini dari awal sudah bagus. Hanya saja kolaborasi kelompok nih Pak yang perlu sedikit diperbaiki. Gitu. Tapi memang secara keseluruhan sudah bagus Pak ya. Apalagi Bapak tadi sudah memberikan penilaian sendiri bahwa itu nilainya adalah 8 dan kekurangannya hanya 2. Malah saya di sini melihat hanya kekurangan di situ aja. Kalau penanaman disiplin positifnya, wah udah bagus banget. Bagaimana Bapak kerjasama antara pelajar dengan guru sehingga terjadi diskusi yang aktif. Lalu empatinya juga sudah diterapkan, kolaborasi kelompok sudah dibuat. Namun bagaimana kolaborasi kelompok tersebut agar kegiatan antara satu anggota kelompok dengan anggota lain bisa aktif seperti itu aja Pak Alif. Jadi secara keseluruhan menurut saya hasil observasi kemarin sudah baik ya Pak ya. Iya. Nah terus tadi Pak, tadi Bapak kan sudah memberikan poin 8, kurangnya 2. Nah kira-kira untuk mengevaluasi yang kurang tadi, apa sih strategi yang akan Bapak pakai gitu? Ini strateginya saya mencari video-video yang menarik ya Pak, yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Lalu ada video dampak dari media sosial yang salah itu seperti apa sih, seperti itu. Lalu mungkin memberikan contoh nyata juga yang ada di luar sana, dampak-dampaknya yang buruk, lalu dampak yang baiknya juga seperti itu. Iya, nah itu sudah bagus banget Pak. Saya rasa yang kemarin Bapak lakukan dalam pembelajaran sudah bagus. Tujuan pembelajarannya juga sudah ada, area pengembangannya hanya tadi 1. Strategi yang dipersiapkan juga sudah 4 poin itu sudah dilaksanakan semua. Menurut saya sudah bagus, tinggal hanya tadi poin mengenai bagaimana keaktifan antara anggota pada sisi kolaborasi kelompok bisa menjadi lebih aktif ya. Sukses selalu Pak Alif ya. Iya, terima kasih. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin oke. Terima kasih Pak Alif. Sama-sama Bang Apelus.